Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Salam dan salawat selalu menyertai Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, di hari ke-8 ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keimanan untuk menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Kita harus tetap bersemangat sampai selesai bulan Ramadan, ya. Nah, hari ini hari ke-8, ya. Hari ke-8 materi kita yaitu sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ya, sunnah-sunnah di bulan Ramadan materi kita. Nah, ada 6 sunnah yang akan Bapak beberkan atau akan Bapak sampaikan. Sunnah yang pertama yaitu sahur, ya. Ibadah atau sunnah yang pertama yaitu ibadah sahur, yang dimana sahur itu memiliki banyak sekali keberkahan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa-puasa ahli kitab, ya, itu puasanya tidak namanya ibadah sahur atau tidak makan terlebih dahulu, ya, sebelum subuh, waktu subuh. Nah, kita sebagai muslim, ya, dianjurkan, disunahkan untuk memakan makanan sebelum puasa, yaitu bersahur. Itu adalah ibadah atau sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama yaitu sahur, ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah yang sangat diutamakan, sangat dianjurkan, ya, oleh Rasulullah SAW, yaitu bersahur terlebih dahulu, sahur sebelum berpuasa. Itu adalah ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua yaitu menjaga lisan atau tidak berkata-kata buruk atau sesuatu yang buruk. Itu adalah sunnah yang kedua. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makanan dan minuman. Nah, sunnah yang kedua yaitu kita harus meninggalkan perkataan-perkataan buruk, ya, atau berbohong, atau membentak orang tua, ya, menggunakan kata-kata yang kasar atau menggunakan nada-nada yang tinggi ketika berbicara kepada orang tua, ya, apalagi berkata-kata buruk, ya, menggunakan kata-kata hewan-hewan, binatang dan lain-lainnya, seperti itu, ya. Kita harus dianjurkan menjaga lisan kita, ya, diutamakan dalam bulan Ramadan ini. Kita harus sering-sering
wajib. Nah, sunnah yang kedua tadi yaitu menjaga lisan atau perkataan. Apalagi di sekolah, kita masih sekolah dalam bulan Ramadan ini, tidak boleh mengejek temannya, mengejek kekurangannya atau apapun itu ya. Kita harus dapat menjaga lisan kita. Yang ketiga, sunnah yang ketiga yaitu berbuka puasa ya, atau menyegarakan berbuka puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi kita sunnah yang ketiga yaitu dianjurkan menyegarakan berbuka puasa ya, ketika kita mendengar azan atau ketika matahari telah terbenam ya, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Itu adalah sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat yaitu berdoa. Berdoa saat berbuka puasa. Sunnah yang kelima yaitu sholat tarawih. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah bersolat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar atau subuh. Lalu kami menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam berharap engkau akan sholat bersama kami, sholat tarawih bersama kami. Ya, Rasulullah SAW bersabda, beliau menjawab, sesungguhnya aku khawatir jika akhirnya sholat itu menjadi wajib bagi kalian. Ya, jadi Rasulullah SAW berkhawatir bahwa sholat tarawih itu menjadi sholat yang wajib. Ya, padahal hukumnya sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Nah, amalan yang keenam, amalan sunnah yang keenam yaitu berbagi makanan kepada orang yang berpuasa ya, atau berbagi hidangan kepada orang yang akan berbuka puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmizi. Ya, ada 6 amalan sunnah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini agar puasa kita tidak sia-sia, bukan hanya menahan lapar dan haus ya, yang dimana puasa ini kita sebagai muslim ya dididik bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, namun juga amarah, emosi dan lain-lain ibadah yang harus kita laksanakan. Seperti yang pertama tadi, amal yang pertama itu sahur. Yang kedua, menjaga lisan ya, atau berkata yang baik ya. Yang tiga, menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, berdoa saat atau sebelum berbuka puasa. Yang kelima, sholat tarawih ya. Yang keenam apa tadi? Memberikan hidangan atau makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah, sunnah-sunnah sampai akhir di bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.